Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana, NPM 110216203 dari Fakultas Syariah. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah terhadap penggunaan manfaat GoPay dalam transaksi pada aplikasi Gojek. Latar belakang masalah. Dengan perkembangan zaman, Gojek sebagai satu jasa yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Seharusnya sesuai dengan fikih muamalah agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan Islam. Jika banyak hal yang menyimpang dari Gojek, dikhawatirkan akan banyak unsur riba di dalamnya. Pada saat ini, Gojek menawarkan metode pembayaran Gojek ada dua cara, yaitu metode pembayaran dengan cara tunai seperti naik Gojek pada umumnya dan melalui GoPay atau electronic money. Pembayaran setiap layanan pada aplikasi Gojek harus diperhatikan. Gojek sekarang ini menawarkan potongan harga jika pengguna membayar melalui GoPay. Itu banyak diperbincangkan karena kesimpang siuran kebolehan mengambil potongan harga tersebut. Tujuan penelitian saya yang pertama, untuk memahami bagaimana pendapat para ulama terhadap penggunaan manfaat GoPay dalam transaksi pada aplikasi Gojek. Yang kedua, untuk memahami bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penggunaan manfaat GoPay dalam transaksi pada aplikasi Gojek. Kerangka teori. Yang pertama, prinsip-prinsip muamalah. Yang kedua, konsep-konsep akad. Yang ketiga, takyif fikih akad-akad dalam GoPay. Yang keempat, tahawul al-aqdi. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian saya yaitu kualitatif dengan menggunakan pendekatan library research. Yang kedua, sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber-sumber literatur seperti buku, jurnal, dan internet. Data sekunder diperoleh dari video dan blog mengenai pendapat ulama yang berbeda mengenai transaksi pembayaran menggunakan GoPay. Yang ketiga, jenis data, yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Yang keempat, teknik pengumpulan data, yaitu dilakukan dengan studi literatur dan wawancara. Yang kelima, teknik pengolahan data, yaitu interpretasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, pendapat para ulama terhadap penggunaan manfaat GoPay dalam transaksi pada aplikasi Gojek. Pendapat pertama, Ustadz Firanda menjelaskan bahwa akad dalam transaksi GoPay ini menggunakan akad kod. Yang kedua, Ustadz Erwandi Tarmizi menjelaskan bahwa akad dalam transaksi GoPay menggunakan akad kod juga. Yang ketiga, Ustadz Oni Sahroni dan Muhammadiyah menjelaskan akad dalam transaksi GoPay menggunakan akad ijarah masufah fizimah. Ustadz Aminur Baitz dan Ustadz Ahmad Sarwat yang menjelaskan bahwa akad dalam transaksi GoPay menggunakan akad sorof. Dan yang terakhir, Nahdlatul Ulama menjelaskan bahwa transaksi dalam GoPay itu yaitu akad wadiah. Pembahasan yang kedua, tinjauan fikih muamalah terhadap penggunaan manfaat GoPay dalam transaksi pada aplikasi Gojek. Berdasarkan dari penjelasan para ulama sebelumnya mengenai akad dalam proses transaksi dalam GoPay, penulis lebih setuju dengan pendapat Ustadz Firanda Andirja yang menyimpulkan akad yang digunakan dalam transaksi GoPay adalah akad kod. Maksud kod di sini ketika konsumen melakukan deposit ke perusahaan dalam akadnya wadiah, tetapi dalam faktanya perusahaan menggunakan uang tersebut dengan menjamin bahwa perusahaan akan mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan. Secara otomatis dana ini akan berputar. Memang di awal akadnya wadiah, tetapi hakikatnya adalah kod. Karena pertama, objek yang dititip adalah uang, bukan barang. Kedua, mustahil kalau uang ini hanya sebatas mengendap saja, karena akan terjadi idle money atau penumpukan uang. Dan ini tidak sehat di dalam dunia perbankan. Ketiga, adanya diskon atau potongan harga. Karena uang yang didepositkan oleh konsumen itu akan dideposit ulang oleh perusahaan dalam bentuk deposito, giro, dan sukuk. Sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari dana yang didepositkan oleh konsumen tersebut. Implikasi dari perusahaan mendapatkan keuntungan yaitu konsumen akan mendapatkan diskon secara otomatis. Terakhir, kesimpulan. Yang pertama, perbedaan pendapat yang dikemukakan para ulama mengenai akad dalam transaksi pembayaran pada Gojek yaitu Ustadz Firanda Andirja dan Ustadz Erwandi Tarmizi menggunakan akad kod. Dan dalam transaksi ini, Ustadz Oni Saroni dan Muhammadiyah menggunakan akad ijarah masufah fizimah. Ustadz Ahmad Sarwat dan Ustadz Aminur Baitz menggunakan akad sorof. Terakhir, Nahdlatul Ulama menggunakan akad wadiah. Yang kedua, pendapat para ulama di atas secara garis besar sudah mendekati sesuai dengan tinjauan fikih muamalah. Hanya ada beberapa hal yang kurang tepat antara akad yang digunakan dengan metode pembayaran Gojek. Ustadz Andirja dan Erwandi Tarmizi mengatakan terdapat riba dalam transaksi ini karena terdapat potongan harga. Potongan harga inilah yang tidak diperbolehkan atau haram hukumnya.
Ustadz Oni Saroni dan Muhammadiyah mengatakan tidak terdapat riba di dalamnya. Begitupun Ustadz Amin Nur Baiz dan Ustadz Ahmad Sarwat mengatakan tidak terdapat riba dalam transaksi ini. Terakhir, Nahdlatul Ulama mengatakan juga tidak terdapat riba dalam transaksi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.